Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keterampilan berbicara. Kami dari kelompok 7 PKM GFK. Di sini kami akan membahas tema PKM GFK kami yang berjudulkan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Nindya Paramaswara Sayoga, NIM 236 angkatan 2019 dari kelas F. Saya Fauria Waidah Puji Munawarah, NIM A310 190 254 angkatan 2019 kelas F. Saya Zulfi Rosita, NIM A310 190 237 kelas F angkatan 2019. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang PKM GFK kami yang bertemakan tentang COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiration Syndrome atau disebut juga MERS. Coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia. Kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 kemarin. Lalu kemudian diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau disebut juga COVID-19. Gejala umum penyakit ini berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan juga sesak nafas. Dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan juga demam. Jika ada seseorang yang dalam 14 hari terakhir muncul gejala-gejala seperti COVID-19 atau yang melakukan perjalanan ke luar negeri ke yang negara yang telah terinfeksi virus tersebut atau melakukan kontak langsung dengan si penderita COVID-19, maka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia ikut terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Biasanya virus ini akan lebih mudah menyerang mereka para lansia dan juga para anak-anak, terutama yang imunnya rendah atau yang mudah terjangkit virus corona tersebut. Dampak coronavirus dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Contohnya, permasalahan ekonomi seringkali mengakibatkan permasalahan pendidikan, kesehatan, yang menyertainya. Hal ini terutama bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung dalam aksesibilitas, tidak berpenghasilan tetap, atau tidak mampu menopang kebutuhannya sehari-hari. Kehidupan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil dan banyak sektor ekonomi yang mengalami kemerosotan. Akibat kasus coronavirus ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan kebijakan social distancing, homework bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah atau PSBB, membangun RS khusus untuk penanganan kasus COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah ini serta situasi yang semakin genting tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat elit. Berbagai masalah sosial ini ditimbulkan karena adanya dampak langsung yang terasa oleh masyarakat. Masalah sosial sendiri merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial sering timbul karena faktor-faktor ekonomi, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari semakin terasa yang dapat diambil dampaknya untuk coronavirus. Kesimpulan, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Coronavirus memiliki beberapa gejala, contohnya seperti COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Dan 80% tanpa perawatan atau tanpa gejala, coronavirus dapat menyebabkan kematian sekitar 3%. Seseorang bisa terinfeksi coronavirus dengan tidak mematuhi protokol kesehatan dan berkontak erat dengan orang yang terkena coronavirus, tetapi ada beberapa tips agar terhindar dari coronavirus, salah satunya menjaga kesehatan dan memenuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.